Cerita dimulai dari rumor gila di internet tentang gamer legendaris bernama Kuhaku. Katanya sih, dia ini gak pernah kalah sekalipun dan selalu nyetak skor gila-gilaan di setiap game, padahal akunnya kosong lompong. Bayangin aja, ada 4 karakter doang ngelawan 1.200 musuh sekaligus. Si Sora versi avatar game ini geraknya cepet banget, ngebantai musuh satu-satu tanpa ampun, sementara teman-temannya nge-cover dari belakang. Musuhnya gak terima, dan langsung nembakin laser gede banget. Tapi gokilnya, si Sora sama timnya malah sengaja mancing serangan itu buat ngebalikin keadaan dan menang telak. Bener-bener di luar nalar mainnya. Gara-gara kemenangan mustahil itu, forum-forum game langsung meledak. Banyak yang nuduh mereka nge-cheat, tapi ada juga yang nganggep mereka dewa. Padahal aslinya, kenyataan di balik layar itu jauh lebih suram dari yang mereka kira. Ternyata, Kuhaku, itu cuma 2 bersaudara NEET yang ngurung diri di kamar gelap. Si Sora lagi tepar abis main game pakai kaki, sementara si Shiro duduk santai di sebelahnya. Mereka ini bener-bener jenius tapi kacau. Si Sora panik setengah mati pas sadar si Shiro mulai ngantuk, soalnya kalau adiknya tidur, gak ada yang nge-cover dia di game. Sumpah, interaksi mereka kocak banget. Buat mereka, dunia nyata itu cuma game sampah yang penuh bug, dan gak adil. Pas lagi ngeluh soal hidup, tiba-tiba ada email misterius masuk ke tablet mereka yang nantangin main catur. Si Shiro langsung ngeladenin tantangannya. Awalnya dia santai, tapi lama-lama dia keringetan karena musuhnya jago banget, beda dari program komputer biasa. Si Sora langsung turun tangan buat tenangin adiknya, biar bisa fokus lagi. Akhirnya, setelah duel otak yang sengit, mereka berhasil menang. Si Sora langsung teriak kegirangan saking leganya, sementara si Shiro cuma bisa lemes karena energinya terkuras abis. Abis menang, si penantang nanya lewat chat gimana kalau ada dunia yang semuanya ditentuin lewat game. Si Sora langsung jawab kalau dunia kayak gitu ada, berarti mereka salah lahir di dunia yang sekarang. Tiba-tiba layar monitor mereka pecah dan mereka ditarik masuk. Tahu-tahu mereka udah jatuh bebas dari langit di dunia antah berantah. Gila sih, mereka teriak-teriak panik sambil meluk satu sama lain. Pas lagi jatuh itu, muncul bocah laki-laki ngaku Tuhan bernama Ted. Dia ngejelasin kalau di dunia ini, segala bentuk kekerasan dilarang dan semua konflik harus diselesain pakai game. Mereka nyaris nyium tanah, tapi untungnya selamat. Si Ted langsung ngilang gitu aja abis ngasih wejangan, ninggalin si Sora sama Shiro yang masih bengong di pinggir tebing. Pemandangannya gokil banget bro. Ada bidak catur raksasa ngambang di langit, naga terbang, bener-bener kayak dunia fantasi. Si Sora sama Shiro langsung sadar kalau ini adalah dunia impian para gamer. Ternyata dulu dunia ini hancur lebur gara-gara perang antar dewa. Nah, si Ted ini satu-satunya dewa yang gak ikut perang, makanya dia bisa naik tahta dan ngerubah dunia jadi tempat yang damai pakai aturan game. Singkat cerita, mereka nyampe di kota dan masuk ke sebuah penginapan. Di sana mereka lihat si Stephanie lagi judi kartu, tapi mukanya kelihatan stres banget karena kalah mulu. Si Sora yang lagi bokek langsung nyamperin lawan mainnya Steph, si Sakaba no Onna. Dengan pedenya, dia nantangin cewek itu main kartu, padahal dia gak punya duit sepeser pun buat taruhan. Gila sih, si Sora malah nawarin dirinya sendiri sebagai taruhan. Si Sakaba no Onna langsung keder mentalnya. Pas kartu dibuka, Sora menang telak pakai full house, bikin cewek itu shock berat. Ternyata si Sora tahu kalau cewek itu curang, tapi dia manfaatin kecurangannya buat menang. Di dunia ini, curang itu sah-sah aja selama gak ketahuan. Dan Sora paham banget celah itu. Abis dapat kamar gratis, mereka lihat si Stephanie lagi main lawan cewek misterius bernama Clammy. Si Sora langsung sadar kalau Clammy juga lagi make trik licik buat ngalahin Steph. Suasana di kamar jadi canggung banget. Stephanie masih nangis kejar gara-gara kalah judi. Si Sora sama Shiro sih santai aja, malah Sora sempat-sempatnya bilang gak masalah lihat cewek nangis toh mereka saudara. Terus Sora mulai nyindir, dia bilang harusnya Stephanie sadar kalau musuhnya tadi itu curang. Kalau dia pinter dikit, dia bisa menang cuma dengan ngebongkar triknya. Denger itu, Stephanie langsung ngegas. Dia gak terima dibilang bego, cuma karena gak bisa baca situasi, apalagi sampai bawa-bawa nama kakeknya yang dibilang Raja Bodoh. Sora makin menjadi-jadi, dia bilang Stephanie itu emosian, dan gak bisa mikir dingin, persis kayak kakeknya. Stephanie yang udah habis kesabaran langsung ngusir mereka berdua. Tapi dasar Sora, bukannya pergi dia malah ngajak main game lagi. Dia nantang Stephanie main batu gunting kertas buat nentuin nasib mereka. Aturannya gila, Sora bilang, dia cuma bakal ngeluarin kertas.
Kalau dia ngeluarin yang lain, dia otomatis kalah. Kalau seri, itu dihitung seri. Taruhannya juga gak main-main. Kalau Stephanie menang, Sora bakal nurutin apa aja. Tapi kalau Sora menang, Stephanie harus nurutin semua perintah Sora. Kalau seri, Sora cuma minta satu permintaan kecil. Stephanie mulai muter otak. Dia mikir ini pasti jebakan psikologis. Dia yakin Sora bakal ngebluff biar dia ngeluarin gunting. Padahal aslinya Sora bakal ngeluarin batu. Saking pusingnya mikirin main game si Sora, Stephanie akhirnya mutusin buat main aman. Dia mikir Sora pasti ngincer hasil seri biar dapat penginapan gratis. Pas aba-aba dilempar, bener aja, Sora ngeluarin kertas sesuai omongannya. Tapi kocaknya, si Stephanie juga ngeluarin kertas. Hasilnya seri. Sora langsung ketawa puas. Dia jelasin kalau Stephanie itu kebanyakan mikir. Padahal kalau dia percaya aja sama omongan Sora, dia bisa menang gampang pakai gunting. Nah karena hasilnya seri, Sora nagih permintaan kecilnya. Stephanie ngira Sora cuma minta tempat tidur. Tapi ternyata Sora punya rencana lain yang lebih licik. Dengan gaya sok dramatis, Sora langsung ngasih perintah mutlak. Jatuh cintalah padaku. Sumpah ini orang bener-bener manfaatin celah aturan. Efek sumpah itu langsung aktif. Stephanie tiba-tiba jadi blasing parah dan matanya lope-lope ke Sora. Tapi Shiro yang lihat itu langsung nendang kakaknya karena jijik. Sora buru-buru jelasin ke Shiro kalau dia gak nafsu sama Stephanie, dia cuma butuh akses ke istana dan sumber daya kerajaan. Stephanie yang lagi kena pelet cuma bisa meluk Sora, sambil desah-desah gak jelas. Gak lama kemudian, mereka udah pindah ke istana. Stephanie beneran jadi budak cinta, ngurusin makan sampai mandiin mereka. Padahal aslinya dia putri kerajaan. Pas lagi santai, Sora nanya soal ras lain di dunia ini. Stephanie jelasin ada 16 ras, exit, dan ras manusia alias humanity itu ada di peringkat paling bawah. Ampas banget pokoknya. Stephanie mulai curhat lagi soal kakeknya. Dia yakin kakeknya gak salah karena percaya sama potensi manusia, meskipun kenyataannya negara mereka makin nyusut. Sora minta diantar ke perpustakaan. Gila sih, cuma dalam waktu singkat, Sora sama Shiro udah bisa baca dan nguasain bahasa dunia itu. Stephanie sampai bengong liatnya. Setelah baca sejarahnya, Sora akhirnya paham kenapa raja sebelumnya bertaruh nyawa. Dia sadar kalau si raja sebenarnya lagi nyiapin jalan buat orang kayak mereka. Di lorong istana, Stephanie ketemu sama Klami, cewek yang ngalahin dia tadi. Klami ngehina Stephanie abis-abisan, bilang kalau dia sama bodohnya kayak kakeknya. Sora yang dengar itu langsung panas. Dia ngasih tahu Stephanie kalau permainan belum selesai. Dengan gaya cool, Sora mutusin buat ikut turnamen pemilihan raja berikutnya. Suasana di istana lagi tegang banget, si Klami udah siap-siap mau dinobatkan jadi ratu baru. Tiba-tiba Sora nongol sambil teriak, keberatan, kayak lagi di sidang pengadilan, bikin semua orang kaget. Gak pakai lama, Sora langsung nuduh kalau kemenangan Klami itu hasil curang. Dia bilang, kalau Klami diem-diem minta bantuan ras lain, buat menangin turnamen, yang jelas-jelas ngelanggar aturan main. Buat ngebuktiin omongannya, Sora ngeluarin HP-nya dan nunjukin bukti kalau ada sihir yang dipakai. Terus dia nunjuk ke kerumunan, dan bener aja, ada cewek berkerudung yang ternyata elf lagi nyamar, namanya Vial. Karena udah ketahuan basah, Klami gak bisa ngelak lagi. Akhirnya dia setuju buat ngeladenin tantangan Sora, tapi syaratnya dia yang nentuin permainannya biar adil menurut hukum dewa permainan. Pas lagi istirahat di taman, Stephanie bingung kok Sora bisa tahu ada sihir. Ternyata Shiro yang peka banget sama hal ganjil, dan Sora manfaatin itu buat ngegertak musuh biar mereka panik. Terus Sora ngejelasin taktik licik musuh. Katanya si elf itu sengaja bikin Klami jadi ratu boneka, biar ras elf bisa nguasain umat manusia dari balik layar, tanpa perlu perang terbuka. Di dalam kereta kuda menuju arena, Klami nyoba ngehasut mereka buat mundur. Dia ngaku kalau dia sekongkol sama elf demi ngelindungin umat manusia yang udah lemah banget, jadi menurut dia ini jalan satu-satunya. Tapi Sora malah masang muka nyolot dan nolak mentah-mentah. Dia bilang paling hobi nolak tawaran orang yang ngerasa dirinya paling bener dan kuat. Gila, mentalnya Sora emang beda level. Sampai di arena, ternyata gamenya adalah catur raksasa. Tapi ini bukan catur biasa, bedanya itu prajurit hidup yang punya kesadaran sendiri jadi gak bisa asal digerakin kayak benda mati. Shiro yang jago banget catur langsung nyoba main pakai logika murni. Pas dia nyuruh bidanya maju buat dikorbanin, tuh bidak malah gemeteran dan nolak gerak karena takut mati. Shiro langsung panik dong. Sementara itu, Klami santai banget, bidak-bidanya nurut total sama perintah dia.
Ternyata dia pakai karisma atau sihir buat maksa pasukannya gerak tanpa mikir, bikin Shiro makin kepepet. Lihat adiknya mulai kena mental. Karena logika caturnya gak jalan, Sora langsung ambil alih. Dia sadar ini bukan game strategi biasa, tapi game kepemimpinan, di mana moral pasukan itu segalanya. Sora langsung teriak-teriak ngasih pidato gila. Dia janjiin harta, bebas pajak, dan hak buat ngapa-ngapain cewek musuh kalau mereka menang. Sontak aja pasukannya langsung semangat membara gara-gara diiming-imingi nafsu duniawi. Gara-gara pidato sesat Sora, pasukannya jadi brutal banget. Mereka maju ngebantai musuh dengan kekuatan, cinta, baca, sange, sampai pedang mereka keluar api saking semangatnya. Sora makin ngegas, dia ngejelek-jelekin Clemmy yang cuma bisa merintah dari belakang. Dia bilang, pemimpin sejati itu harusnya berjuang bareng rakyatnya, bikin pasukan musuh mulai goyah imannya. Puncaknya, Sora teriak kalau KW adalah keadilan. Dia bilang, cowok sejati itu hidup buat ngelindungin cewek imut. Logika aneh ini entah kenapa malah bikin pasukannya makin tak terbendung. Clemmy panik banget lihat pasukannya kocar-kacir. Dia nyoba maksa mereka maju, tapi moral pasukannya udah hancur gara-gara kena saiwar dari Sora yang bilang Clemmy itu pemimpin tangan besi. Nah, pas udah deket sama ratu musuh, bukannya nyerang, Sora malah ngerayu. Dia bilang ratu itu terlalu cantik buat perang dan minta dia minggir. Sumpah, ini taktik paling absurd yang pernah ada. Ajaibnya, ratu musuh beneran baper dong, dia jadi merah mukanya dan malah berbalik ngelawan Clemmy. Sora bener-bener ngehack game ini pakai skill buaya daratnya. Akhirnya, Clemmy skakmat total. Sora senyum puas sambil bilang ke Stephanie kalau cara menang itu gak cuma satu. Dengan modal bacot dan rayuan maut, Sora berhasil ngebalikin keadaan yang tadinya mustahil. Gila sih ini, di dalam visualisasi papan catur itu, bidak ratu musuh malah berbalik arah ngelawan rajanya sendiri. Dia udah kena hasut sama omongannya Sora yang bilang kalau rajanya itu udah gila dan gak pantas mimpin. Nah, gara-gara pidato itu, pasukannya Clemmy malah sujud setia sama Sora. Clemmy yang lihat itu langsung shock berat, mukanya pucat banget karena gak nyangka pasukannya sendiri bakal ngekhianatin dia. Sora dengan santainya bilang kalau dia menang tanpa perlu bertarung fisik. Dia manfaatin karisma dan diplomasi buat bikin musuh nyerah dari dalam. Clemmy cuma bisa bengong lihat strateginya hancur lebur. Terus ada flashback dikit nih. Kakeknya Stephanie, si mantan raja, lagi ngasih wejangan ke Stephanie kecil. Dia percaya banget kalau manusia itu emang lemah. Tapi justru karena lemah, mereka punya potensi buat jadi bijak dan ngalahin yang kuat. Balik lagi ke momen genting tadi. Clemmy makin panik karena sihir elfnya gak mempan ngelawan taktik psikologi Sora. Sora malah makin ngegas. Dia bilang, kalau perang beneran itu bisa dimenangin, bahkan sebelum pedang dihunus. Akhirnya kejadian deh, bidak ratu itu langsung nancepin pedangnya ke raja musuh. Skakmat total. Clemmy langsung lemes lihat kekalahannya yang tragis banget itu. Suasana balik ke dunia nyata. Sora senyum puas, dan si High Official langsung ngumumin kemenangan buat pihak Kuhaku. Stephanie yang dari tadi tegang langsung bisa napas lega. Stephanie langsung sadar kalau Sora sama Shiro itu adalah orang yang dimaksud kakeknya dulu. Saking terharunya, dia langsung nangis kejer sambil meluk mereka, dan ngucapin makasih berkali-kali. Tapi Clemmy masih gak terima, dia nuduh Sora curang pakai trik kotor. Sora dengan entengnya jelasin kalau dia cuma ngebluff doang, bikin Clemmy parno sendiri sampai mikir Sora punya backingan ras lain, padahal mah kosong. Dengar kenyataan itu, mental Clemmy langsung hancur lebur. Dia nangis sesenggukan kayak bocah, malu banget udah dikalahin sama manusia biasa cuma modal gertakan sambal. Pas upacara penobatan, si High Official mau ngasih mahkota ke Sora doang. Sora langsung protes keras, dia bilang, Kuhaku, itu satu paket. Jadi rajanya harus berdua sama Shiro, gak bisa dipisah. 3 hari kemudian, bukannya kerja, mereka malah main game mulu buat nentuin siapa wakil rajanya. Masalahnya skornya seri terus sampai ribuan kali jadi gak kelar-kelar tuh urusan. Stephanie akhirnya gede lihat mereka cuma pakai baju daleman doang. Dia maksa mereka pakai baju resmi. Kocaknya, Sora pakai baju raja, Shiro pakai baju ratu, lah si Stephanie malah dipakein baju maid yang agak terbuka anjir. Abis itu mereka mulai mimpin rapat. Sora sama Shiro ternyata jenius banget, mereka ngasih solusi buat masalah pertanian sama ekonomi pakai teori game modern. Para menteri sampai bengong lihat kecerdasan mereka. Tiba saatnya pidato perdana di depan seluruh rakyat. Sora sempat gemeteran parah karena demam panggung, tapi pas Shiro megang tangannya, dia langsung dapat keberanian buat maju. Sora mulai orasinya dengan lantang.
Dia gak malu ngakuin kalau manusia itu ras paling lemah dan bego. Tapi dia bilang justru karena lemah, manusia jadi punya insting bertahan hidup yang gila, dan bisa ngalahin yang kuat. Pidatonya makin berapi-api, anjir. Dia ngebakar semangat rakyatnya, buat bangga jadi kaum lemah. Rakyat yang tadinya pesimis langsung sorak-sorai, mereka ngerasa punya harapan baru di bawah pimpinan Sora sama Shiro. Puncaknya nih, Sora langsung deklarasi perang ke seluruh dunia. Gila gak tuh, dia nantangin ras-ras lain buat ngerebut balik wilayah manusia. Stephanie yang dengar di belakang langsung syok berat mukanya. Malamnya, pas mereka lagi nyantai di balkon, tiba-tiba Ted si Dewa Game muncul lagi. Dia seneng banget lihat kekacauan yang dibuat Sora, katanya itu hiburan yang dia tunggu-tunggu. Sora sama Shiro gak gentar sedikit pun. Mereka malah nantangin balik si Ted buat main catur lagi nanti di level yang lebih tinggi. Ted ketawa seneng dan janji bakal nunggu mereka buat rematch. Cerita dimulai sama si Ted yang lagi gabut parah di dunianya. Dia main catur sendirian, sambil ngeluh betapa ngeboseninnya para dewa yang dulu. Terus dia mulai ngomongin soal Sora sama Shiro yang bakal bikin kekacauan. Terus kita lihat kilas balik dikit, si Stephanie lagi emosi jiwa. Dia kesel banget karena Sora sama Shiro kerjaannya cuma main game doang padahal udah jadi raja, sampai akhirnya dia nekat mau ngelabrak mereka. Gak pakai lama, Stephanie langsung nendang pintu kamar tempat mereka tidur. Ternyata mereka tidur di gudang jerami, bukan di kamar raja, gara-gara Sora ngerasa kamar raja tuh tempat tidurnya miring bikin sakit pinggang. Pas lagi debat, Sora nyeletuk males banget ngurusin umat manusia. Dengar itu, Stephanie langsung naik pitam dan nantangin Sora buat main game. Dia udah gak tahan lihat kelakuan rajanya yang males-malesan. Sora sih santai aja nerima tantangannya. Tapi pas Stephanie bilang taruhannya adalah Sora harus jadi manusia beneran, alias tobat jadi wibu gamer, si Sora langsung pucet pasi. Sora panik setengah mati, dia sadar kalau kalah dia bakal dipaksa jadi orang normal yang produktif. Dia sampai mohon-mohon ke Stephanie buat ganti taruhannya jadi Ryaju aja, karena jadi orang bener itu terlalu berat buat dia. Akhirnya game dimulai, mereka main blackjack. Stephanie jadi bandar, dan dia pede banget bisa menang karena ngerasa game ini murni hoki, dan dia gak percaya Sora bisa curang di game kartu simple gini. Tapi pas lagi main, Sora mulai main psikologis. Dia ngasih kode-kode soalnya dia lagi make trik curang, bikin Stephanie jadi parno sendiri, dan ragu sama kartunya. Stephanie nyoba main aman, tapi Sora malah nekat nambah kartu terus. Dan bener aja, pas dibuka kartunya, Sora dapat blackjack murni. Stephanie langsung lemes lihat kekalahannya. Stephanie nangis kejer. Dia ngerasa gagal nyelamatin umat manusia. Tapi terus Sora jelasin kalau dia sebenarnya ngitung kartu alias card counting. Jadi kemenangannya itu bukan hoki, tapi matematika. Abis menang, Sora langsung cabut buat ngurusin kerjaan. Ternyata game tadi itu cuma pancingan buat ngejebak para bangsawan korup yang selama ini ngerongrong kerajaan. Gila sih, ternyata Sora udah ngerencanain ini dari awal. Dia make game tadi buat ngambil alih semua harta dan kekuasaan para bangsawan itu sampai mereka ludes gak bersisa. Bener-bener strategi jenius. Nah, sebagai hukuman game tadi, si Stephanie sekarang dipakein kostum anjing lengkap sama kuping dan buntutnya. Dia malu banget tapi gak bisa nolak perintah Sora gara-gara sumpah game. Pas lagi jalan-jalan di kota, Sora mulai ngejelasin soal ras, War Beast. Dia bilang, ras itu punya indera keenam yang tajam banget tapi ujung-ujungnya dia malah ngehalu soal cewek-cewek bertelinga hewan. Saking nafsunya sama cewek kuping hewan, Sora langsung teriak deklarasi perang ke negara tetangga cuma demi menuhin fetisnya itu. Stephanie sampai bengong lihat rajanya segila ini. Di jalan, Stephanie yang masih penasaran terus nantangin Sora main game receh kayak batu gunting kertas. Tapi kocaknya dia kalah mulu, sampai bajunya diprotolin satu-satu, sebagai hukuman. Stephanie udah putus asa banget, dia nantangin lagi buat nebak jenis kelamin orang yang lewat. Tapi tetap aja kalah telak, sampai akhirnya dia cuma pakai daleman doang di tengah jalan. Sora akhirnya ngasih kuliah singkat. Dia bilang di dunia ini, gak ada yang namanya keberuntungan, semuanya itu variabel matematika, yang bisa dihitung kalau lu punya ilmunya. Stephanie masih ngeyel, dia nantangin tebak kapan burung bakal terbang. Si Sora malah nendang tembok buat nakutin burungnya, biar terbang pas di hitungan ketiga. Curang tapi cerdas sih. Lihat Stephanie yang udah depresi berat, Sora akhirnya agak luluh. Dia jelasin kalau alasan umat manusia selalu kalah itu karena mereka terlalu ngandelin hoki, bukan strategi. Terus Sora bahas lagi soal War Beast. Ternyata mereka bisa baca pikiran alias cold reading, tingkat dewa. Makanya Sora bilang gak mungkin menang lawan mereka pakai game biasa.
Sora ngungkapin kalau tujuan sebenarnya mereka jalan-jalan tuh, buat ke perpustakaan besar yang dulu hilang pas zaman raja sebelumnya. Mereka butuh ilmu dari sana buat ngalahin War Beast. Pas nyampe di dalam perpustakaan, suasananya magis banget. Tiba-tiba muncul cahaya terang dari atas langit-langit. Dari cahaya itu, turunlah si Jibril, ras Flugel yang nyeremin abis. Mukanya cantik kayak malaikat, tapi auranya bener-bener kayak dewa kematian yang siap nyabut nyawa mereka. Tanpa basa-basi, si Sora langsung nembak to the point. Dia minta hak atas perpustakaan itu, gak peduli siapa yang punya. Si Jibril nanya, berani taruhan apa lawan nyawanya? Nah, Sora langsung pamer tablet isinya 40.000 buku dari dunia lain. Harta karun banget itu buat si Jibril. Lihat deh mukanya Jibril, langsung ileran gitu lihat tabletnya. Sumpah, dia nafsu banget sama ilmu pengetahuan baru yang belum pernah dia lihat. Terus, Jibril mau ngecek fisik mereka, curiga alien. Si Sora malah megang sayapnya Jibril. Ternyata itu zona sensitifnya ras Flugel. Anjir! Sora makin jadi, dielus-elus tuh sayap sampai si Jibril mendesah lemes. Gila, baru ketemu udah dibikin KO mentalnya. Abis itu Sora langsung nodong taruhan gila. Dia minta hak penuh atas diri Jibril kalau mereka menang. Jibril sih ayo-ayo aja karena yakin menang. Gamenya dimulai, namanya Shiritori Materialisasi. Aturannya simple, benda yang disebut bakal muncul kalau gak ada, dan hilang kalau udah ada. Giliran pertama, Sora langsung ngegas gila-gilaan. Dia nyebut bom hidrogen. Mampus, langsung muncul nuklir di atas kepala mereka. Untung si Jibril punya sihir pelindung kuat, jadi mereka gak mati konyol. Tapi Jibril langsung sadar kalau Sora ini nekatnya gak main-main. Sora lanjut nyerang titik lemahnya. Dia nyebut, sirkuit roh, sumber kekuatannya Jibril. Hilang deh tuh sayap sama sihirnya, jatuh dia. Jibril nyebut, pantai, buat nyelamatin diri. Si Sora malah iseng nyebut, baju cewek, biar hilang jadi pada bugil semua di pantai. Fokus woi. Mulai serius lagi nih. Sora malai seri kau paro mali seri Terus Sora nekat nyebut, litosfer, kerak buminya hilang bro. Mereka langsung jatuh bebas ke arah inti bumi yang panas banget. Jibril nyebut pagi, biar terang. Sora bales, oksigen. Nah loh, hilang semua napasnya. Jibril sih santai, ras dia gak butuh napas buat hidup. Jibril mau balikin keadaan pakai kata, udara, tapi Sora motong pakai, atmosfer. Hilang tuh pelindung bumi, langsung jadi ruang hampa udara. Gara-gara hampa udara, tekanan jadi nol. Badan si Jibril gak kuat nahan tekanan dari dalam dirinya sendiri. Meledak deh tuh organnya. Karena udah gak bisa ngomong selama 30 detik, Jibril dinyatakan kalah telak. Gila, strategi bunuh diri yang jenius banget dari Sora. Game over, semuanya balik normal. Si Jibril langsung sujud, sumpah setia sama Sora dan Shiro. Dapat babu dewa nih bos, gokil. Ternyata kalau tadi Jibril nyebut, gaya Coulomb, alam semesta bisa kiamat meledak jadi hypernova. Ngeri banget taruhannya, untung dia kalah. Tapi Sora tetap ngasih tabletnya ke Jibril, seneng banget dia udah kayak dapat mainan baru. Step, masih jadi anjing dia di pojokan. Abis kekacauan sebelumnya, Sora malah diusir dari kamar mandi sama adeknya sendiri. Tiba-tiba si Jibril nongol dari tembok nawarin sampo, padahal gak ada yang manggil. Si Jibril ini emang agresif banget, dia maksa, pengen nyabunin punggung Sora. Tapi Sora langsung panik, nolak mentah-mentah. Soalnya menurut dia Jibril itu terlalu berbahaya buat kesehatan mentalnya. Gara-gara ditolak, Jibril langsung pundung di pojokan kamar mandi. Mukanya melas banget kayak anak kucing dibuang, bikin Sora jadi ngerasa bersalah sendiri liatnya. Gak lama abis itu, Jibril malah nyiapin dapur lengkap buat mereka. Terus dia manggil Stephanie dengan sebutan Dora-chan buat nyuruh dia masak, bener-bener nganggep Steph kayak babu. Anehnya, si Jibril jadi kegirangan sendiri lihat Stephanie masak donat. Dia baru sadar kalau keinginannya Sora mulai ngaruh ke dia, bikin dia jadi demen sama hal-hal manusiawi. Sementara itu di tempat lain, Clemmy balik nemuin teman elfnya, si Phil. Suasananya beda banget di sini, lebih serius, dan mereka lagi ngomongin soal Stephanie yang dianggap cuma boneka. Phil ngeramehin banget, dia yakin Stephanie gak bakal bisa apa-apa.
Balik ke perpustakaan, Stephanie datang bawa gunungan donat sambil Sora mulai nanya-nanya soal ras binatang buas ke Jibril. Jibril ngejelasin kalau ras binatang itu punya teknologi canggih kayak video game. Sora langsung semangat 45 denger itu, dia udah ngebayangin bakal neklukin tuh ras buat dapetin cewek-cewek kuping hewan. Tapi Jibril langsung matahin semangatnya. Katanya mustahil menang lawan mereka, soalnya setiap kali main game, ingatan penantang bakal dihapus. Jadi gak ada yang tahu gamenya apaan. Sora ngerasa ada yang gak beres sama aturan itu. Kalau emang gak bisa dimenangin, harusnya gak ada orang bego yang mau nantang berkali-kali sampai wilayah negaranya habis. Ternyata benar dugaan Sora. Di buku sejarah kecatet kalau ada satu negara bego yang nantang ras binatang itu sampai 8 kali dalam 10 tahun terakhir. Dan pelakunya ya, negaranya Stephanie sendiri. Biar gak penasaran, Jibril langsung sihir teleportasi buat bawa mereka semua ke langit di atas wilayah musuh. Pemandangannya gokil, tapi Sora langsung fokus ke satu bangunan gede di bawah. Itu gedung kedutaan ras binatang, yang ternyata berdiri di atas tanah yang dulunya punya negara mereka. Sora baru sadar kalau kakeknya Stephanie udah judi gila-gilaan sampai kehilangan separuh wilayah negara. Balik ke perpustakaan, Stephanie udah mau nangis denger kakeknya dikatain bego, tapi Sora malah mikir lain, dia ngerasa gak mungkin ada raja yang sebodoh itu tanpa alasan. Sora mulai ngebelain kakeknya Stephanie. Menurut dia, si raja tua itu sengaja kalah berkali-kali dan ngorbanin wilayah cuma buat mancing musuh biar ngeluarin info soal game mereka. Sora ingat masa kecilnya, dia pernah dengar soal raja bodoh itu. Ternyata si raja percaya banget sama potensi umat manusia, sampai rela ngelakuin hal gila demi generasi selanjutnya. Sora langsung minta kunci yang dikasih kakeknya ke Stephanie. Dia yakin kunci itu bukan buat harta karun biasa, tapi buat ngebuka rahasia yang udah disiapin si raja tua. Bener aja, pas kuncinya diputar di lubang rahasia, rak buku geser dan ngebuka jalan ke ruangan tersembunyi. Mereka semua langsung masuk buat lihat apa isinya. Di dalam sana, mereka nemuin tumpukan buku catatan tulisan tangan si raja. Ternyata selama ini dia nyatet semua detail game musuh, biarpun ingatannya dihapus. Gila sih, dedikasinya. Stephanie langsung banjir air mata baca tulisan kakeknya. Dia baru sadar kalau kakeknya bukan orang bego, tapi pahlawan yang rela dihina demi ngasih jalan menang buat Sora dan Shiro. Oke, abis momen sedih tadi, sekarang Sora, Shiro, Stephanie, sama Jibril udah nyampe di depan kedutaan Eastern Federation. Gila, gedungnya gede banget, sampai Jibril langsung nyeletuk kalau itu cuma usaha putus asa buat kelihatan hebat. Gak lama nunggu, muncul tuh kakek-kakek Warbis, namanya Ino. Dia nyambut mereka dengan gaya yang sok tahu banget, seolah-olah dia emang udah nungguin kedatangan mereka dari tadi. Si Ino langsung pamer, katanya dia tahu mereka bakal datang karena penglihatan dia pas di perpustakaan. Sora sih iya-iya aja, pura-pura kagum sama kemampuan Warbis yang katanya bisa baca pikiran itu. Pas masuk ke dalam, suasananya beda banget, anjir. Banyak layar monitor sama lampu neon di mana-mana. Jibril sampai bingung lihat teknologi canggih yang gak ada unsur sihirnya sama sekali. Di dalam lift, si Ino mulai nyindir-nyindir soal kejadian masa lalu. Ternyata dia masih dendam kesumat gara-gara Jibril pernah ngancurin ibu kota mereka dulu. Suasananya jadi agak panas tuh. Akhirnya mereka ketemu sama cucunya Ino, si Izuna. Wah gila, begitu lihat ada bocah Warbis lucu, Sora sama Shiro langsung hilang wibawanya. Mereka nyerbu buat lus-lus kepala sama ekornya Izuna, tanpa ampun. Habis puas main-main, Sora mulai serius. Dia nantang main game, tapi taruhannya celana dalam. Si Ino langsung ngamuk, badannya sampai ngeluarin aura ungu saking emosinya cucunya dilecehin. Tapi itu cuma pancingan doang, Sora langsung ngebongkar rahasia mereka. Dia tahu kalau Warbis sebenarnya gak bisa baca pikiran, cuma jago nebak ekspresi alias cold reading. Muka si Ino langsung pucat pas kartunya dibuka. Nah, karena udah ketahuan, Sora langsung ngegas. Dia nantang Ino buat main game dengan taruhan gila. Seluruh wilayah Eastern Federation di benua itu harus diserahin ke Humanity. Sora ngejelasin kenapa dia yakin banget bisa menang. Dia udah bedah sejarah kekalahan bangsa Elf lawan Warbis. Ternyata gamenya itu video game, teknologi yang asing buat orang sini, tapi makanan sehari-hari buat Sora sama Shiro. Terus Sora ngasih tahu kuncinya. Kakeknya Stephanie ninggalin catatan rahasia yang cuma bisa dibaca abis dia mati, jadi dia gak ngelanggar aturan game buat gak bocorin info. Gila, si kakek bener-bener jenius. Sekarang posisi Ino kejepit, kalau dia nolak tantangan Sora, Sora bakal nyebarin info soal video game itu ke ras lain, dan Eastern Federation bakal abis diserbu.
Ino bener-bener mati kutu. Biar makin gila, Sora nambahin taruhannya, dia ngeluarin bidak Cross Humanity, itu artinya, dia mempertaruhkan nasib seluruh umat manusia. Kalau kalah, manusia bakal jadi budak atau punah. Semua orang di situ syok berat. Clemmy yang lagi mantau dari jauh aja sampai gemeteran. Stephanie apalagi, dia gak habis pikir kenapa Sora senekat itu sampai berani taruhan nyawa satu ras. Tapi justru karena taruhannya segede itu, Izuna jadi tertarik. Dia maju dan nerima tantangannya, matanya tajam banget. Dia yakin gak bakal kalah lawan Sora. Balik ke kastil, Stephanie langsung ngamuk-ngamuk. Dia ngerasa Sora udah gila, karena jadiin nyawa seluruh manusia sebagai mainan, padahal kakeknya udah berjuang mati-matian. Sora ngejelasin kalau dia gak main-main. Dia tahu resikonya, makanya dia harus menang. Dia bahkan udah nyiapin strategi buat nguasain dunia ini, bukan cuma sekedar main game doang. Hari-hari berlalu, mereka nunggu jadwal mainnya. Stephanie masih cemas setengah mati, tapi Sora sama Shiro malah santai main game kayak biasa, seolah gak ada beban. Malam sebelum game, Sora ngomong serius sama Shiro. Dia bilang apapun yang terjadi, mereka itu satu paket. Selama mereka bareng mereka gak bakal kalah dari siapapun. Tapi besok paginya, kejadian aneh mulai terjadi. Shiro bangun dan nyariin kakaknya, tapi pas Stephanie masuk dia malah nanya, siapa itu? Gila, ingatan tentang Sora mendadak hilang dari semua orang kecuali Shiro. Gila sih ini, pas Shiro bangun tidur, suasana langsung mencekam. Dia nanya ke Stephanie soal Kuhaku, tapi si Stephanie malah bingung dan gak kenal siapa itu. Shiro langsung panik setengah mati karena kakaknya kayak dihapus dari dunia. Gak cuma Stephanie, pas Shiro nanya ke Jibril, jawabannya sama aja. Jibril malah ngira Shiro yang ngalahin dia sendirian. Semua bukti keberadaan Sora diputerbalikin seolah-olah Shiro yang ngelakuin semuanya sendirian. Shiro makin frustasi, dia tahu ingatan semua orang dimanipulasi. Jibril yang ngeliat tuannya galau, malah ngajak main catur buat ngebuktiin kalau ingatan Shiro itu cuma ilusi, atau gangguan mental. Pas lagi main catur, Shiro sempet ngelamun dan kebayang omongan Sora soal terbang dan ngubah diri sendiri. Kata-kata itu bikin dia sadar kalau dia gak boleh nyerah sama keadaan yang aneh ini. Abis menang catur, Shiro balik lagi ke Stephanie sama Jibril. Dia tetap ngotot kalau Sora itu ada. Stephanie nyoba nenangin, tapi Shiro langsung ngecek HP-nya buat nyari bukti. Nah, ketemu tuh kejanggalan. Di kalender HP, ada satu hari yang kosong melompong, tanggal 20. Mereka semua gak ada yang inget ngapain aja di hari itu. Fix ada yang gak beres. Terus Stephanie keceplosan, dia ngerasa badannya bereaksi aneh kayak abis disuruh jatuh cinta. Padahal dia gak inget siapa yang nyuruh. Itu jelas perintah Sora yang masih nempel di alam bawah sadarnya. Dari situ Shiro langsung nyambungin benang merahnya. Kalau Sora kalah, dia bakal hilang selamanya. Kalau menang, dia harusnya ada di sini. Berarti kesimpulannya cuma satu, gamenya belum kelar. Shiro langsung lari ke ruangan tahta. Dia yakin banget Sora ada di situ, cuma gak bisa dilihat atau diinget. Dia mulai make otaknya buat mecahin teka-teki game yang lagi dimainin kakaknya. Ternyata benar dugaan Shiro. Kejadian sebenarnya tuh Sora lagi duel sama Clemmy. Mereka main game Othello, tapi bidaknya itu keberadaan mereka sendiri. Gila banget taruhannya. Aturannya sadis bro, ada 32 bidak yang mewakilin bagian tubuh atau ingatan. Kalau bidak yang diambil lawan, bagian itu bakal hilang atau dilupain. Makanya, Sora hilang dari ingatan semua orang. Sora dengan pedenya nambahin aturan gila. Kalau pemain gak bisa lanjutin game alias hilang total, partnernya boleh gantiin main. Ini dia kunci yang disiapin buat Shiro. Balik ke masa sekarang, Shiro akhirnya bisa ngeliat papan permainan Othello itu, karena dia ingat sama Sora. Jibril langsung sigap make sihir buat nampilin papannya secara visual. Pas papannya kelihatan, posisinya Sora udah kepepet parah. Bidak dia tinggal dikit banget. Stephanie sama Jibril udah hopeless, tapi Shiro malah senyum karena dia tahu ini bagian dari rencana. Di flashback, kelihatan taktik gila Sora. Dia sengaja biarin Clemmy ngambil bidak yang isinya ingatan Sora. Tujuannya biar Clemmy bisa ngeliat isi kepala Sora dan rencananya. Pas Clemmy dapat ingatan itu, dia langsung shock berat. Dia ngeliat betapa gilanya kepercayaan Sora ke Shiro. Sora bener-bener nyerahin nyawanya di tangan adiknya itu. Shiro megang bidak terakhir, bidak nomor 3. Itu satu-satunya bidak yang belum dipakai, dan isinya adalah cara menang. Tanpa ragu, Shiro langsung naruh bidak itu di papan. Begitu bidaknya ditaruh, papannya langsung bersinar terang banget. Semua bidak kebalik jadi warna Sora, dan boom, Sora langsung muncul lagi dari ketiadaan. Sumpah merinding pas dia balik. Sora langsung meluk Shiro yang udah nangis kejer. Momennya sweet banget anjir.
Si Sora malah sempat-sempatnya bercanda minta dipukul, tapi Shiro cuma bisa nangis lega. Di sisi lain, Clemmy nangis sesenggukan. Gara-gara dapat ingatan Sora, dia jadi ngerasain beban emosi dan kepercayaan mereka berdua. Dia kalah telak bukan cuma di game, tapi juga mental. Akhirnya terungkap, tujuan Sora bukan cuma menang, tapi bikin Clemmy jadi sekutu lewat sharing ingatan itu. Gokil sih, dia ngerencanain ini semua sambil taruhan nyawa. Gila, suasana di luar istana lagi kaos banget. Rakyat pada ngamuk, demo gila-gilaan bawa pentungan karena gak terima nasib mereka dipertaruhkan lawan Federasi Timur. Sementara di dalam, Sora santai banget jelasin situasi ke Stephanie, Jibril, sama dua tamu baru kita, Phil sama Clemmy. Ternyata dia sengaja mancing Clemmy, biar bisa ngerebut ingatannya dan jadiin dia sekutu. Si Clemmy masih skeptis, dia nanya apa, gunanya ingatan, dia buat ngalahin Warbis yang jago nipu. Sora cuma nyengir, bilang kuncinya ada di kerja sama tim, bukan cuma data doang. Terus pas sesi perkenalan, si Sora malah ngedoxing data dirinya sendiri sampai ukuran celana dalam segala. Sumpah malu-maluin banget, si Clemmy sampai jijik dengernya. Nah, pas Phil ngenalin diri, Jibril langsung ngegas. Ternyata ras mereka musuh bebuyutan pas perang besar dulu. Jibril pernah ngehancurin ibu kota elf, tapi dia pasang muka polos tanpa dosa gitu. Sora mutusin Jibril bersalah karena udah bikin suasana keruh. Hukumannya gokil, dia harus jilat kaki Phil sambil minta ampun. Jibril harga dirinya hancur banget, tapi karena perintah master, dia gak bisa nolak. Sumpah ini kocak tapi kasihan, Jibril beneran ngejilat kaki Phil sambil nangis darah. Si Phil malah senyum-senyum sadis gitu, kelihatan banget dia nikmatin momen balas dendamnya. Abis drama itu, Clemmy jelasin kalau sebenarnya dia itu budaknya Phil, karena aturan kasta di negara elf. Tapi Phil nganggep dia teman, bahkan rela ngelakuin apa aja demi Clemmy. Buat ngelawan Warbis, Sora bilang mereka butuh bonding yang kuat. Dan lu tahu ide dia apa? Mandi bareng, si Sora tanpa malu langsung nyelonong masuk ke pemandian cewek. Di kolam, Phil iseng banget mainin si Clemmy pakai sihir, bikin dadanya hilang atau apalah. Sora sempet minta disihir jadi cewek biar bisa ngintip legal, tapi pas tahu itu permanen, dia langsung panik nolak. Malamnya, Stephanie masih panik karena besok udah hari H. Pas dia nyari Sora di perpustakaan, tuh cowok malah lagi main game santai banget, padahal nasib umat manusia di ujung tanduk. Clemmy datang dan nanya serius apa mereka beneran bisa menang. Sora ngaku dia gak bisa menang sendirian, tapi karena ada Shiro, Kuhaku, gak bakal kalah. Kepercayaan dia ke adeknya itu loh, gila sih. Besoknya, mereka berangkat naik kereta kuda ke kedutaan musuh. Rakyat masih pada ngelemparin sampah sambil maki-maki, tapi Sora DAK tetep cool aja jalan terus. Nyampe di sana, mereka disambut sama Ino, kakek-kakek Warbis itu. Suasananya tegang banget, kayak mau perang beneran. Sebelum mulai, Sora minta Jibril pasang barrier suara biar strategi mereka gak bocor ke telinga tajam para Warbis. Dia gak mau ambil resiko sekecil apapun. Mereka masuk ke pot game canggih. Ino jelasin taruhannya gila banget. Seluruh ras humanity lawan wilayah benua timur. Kalau kalah, tamat riwayat manusia jadi budak semua. Sora nambahin syarat cerdas. Kalau ada kecurangan, musuh langsung dianggap kalah. Terus kalau mereka nyerah, cuma ingatan soal game hari ini yang hilang, bukan ingatan lain. Abis sumpah, Asyente, Sora sempat nanya ke Izuna kapan terakhir kali dia senang main game. Terus mereka langsung login bareng-bareng. Clemmy sama Phil yang nonton dari jauh bingung, mereka lihat gamenya ada di dunia yang asing banget buat mereka. Gedung-gedung tinggi yang gak pernah mereka lihat. Pas Sora sama Shiro buka mata mereka langsung shock berat. Ternyata mapnya itu replika kota Tokyo modern, tempat asal mereka yang udah lama ditinggalin. Gara-gara lihat Tokyo, Sora sama Shiro langsung kena mental breakdown, gemeteran parah kayak orang trauma. Stephanie sama Jibril sampai bingung lihat tingkah mereka yang tiba-tiba jadi cupu banget. Tiba-tiba muncul layar hologram gede banget yang nampilin si kakek Ino. Dia ngejelasin kalau tempat ini sebenarnya cuma dunia virtual yang dibuat dari ingatan mereka, makanya mirip banget sama Tokyo. Begitu tahu itu cuma game, si Sora langsung sembuh total dari traumanya. Dia malah ngamuk-ngamuk ke layar, protes kenapa setting panggungnya harus dibikin senyata ini sampai bikin jantungan. Tapi si Shiro masih ketakutan setengah mati. Akhirnya Sora harus nenangin adiknya itu pelan-pelan, ngeyakinin kalau ini cuma game, dan mereka bakal baik-baik aja. Terus si Ino mulai ngejelasin aturannya. Mereka dikasih pistol bentuk hati yang bisa nembakin, love power. Kalau nembak NPC, NPC-nya bakal jatuh cinta terus ngilang, dan energi pistolnya bakal keisi lagi. Tapi bahayanya, kalau mereka kena tembak sama si Izuna, mereka bakal jadi budak cintanya dia.
Intinya game ini tuh rebutan siapa yang bisa bikin lawannya jatuh cinta duluan. Tanpa basa-basi, Sora langsung ngetes pistolnya ke NPC di sekitar situ. Bener aja sekali tembak NPC-nya langsung kelapek-kelapek. Dia juga sadar kalau energi pistol habis, NPC gak bakal mau deket-deket lagi. Nah, ada aturan tambahan yang gokil. Kalau teman sendiri ditembak, energinya bakal pulih, tapi efek sampingnya teman itu bakal jadi bucin sesaat. Si Sora langsung tega nembak Shiro buat ngetes. Gara-gara ditembak, si Shiro langsung natap kakaknya pakai mata penuh cinta gitu. Si Jibril yang lihat malah jadi iri pengen dipeluk juga, padahal Shiro lagi gak sadar diri. Gak lama kemudian Stephanie muncul dengan muka kusut karena energinya habis diserbu NPC. Sora langsung nembak dia juga biar energinya balik, dan si Stephanie malah keenakan kena tembak. Di tempat lain, si Celami sama Phil lagi mantau jalannya permainan lewat sihir. Mereka ngeri banget ngebayangin gimana cara Sora ngelawan ras Warbis yang fisiknya jauh di atas manusia. Sementara itu, si Izuna jalan santai banget di tengah kota. Dia kelihatan bosen parah, kayak udah gak nemu tantangan lagi karena dia terlalu jago main game. Tiba-tiba, doer! Sora nyoba nembak bokongnya Izuna dari jauh pakai teknik pantulan peluru. Tapi gila, si Izuna bisa ngehindar santai banget, seolah dia punya mata di belakang kepala. Habis itu Izuna langsung ngejar ke dalam gedung, dan ketemu Shiro. Pas Izuna nembak, si Shiro secara ajaib bisa ngehindarin semua pelurunya, cuma dengan ngitung sudut tembakan. Gokil abis. Ternyata Izuna punya indera ke-6, yang bisa baca gerak otot lawan, makanya dia jago banget. Tapi si Shiro gak kalah gila, dia pakai otak jeniusnya buat ngitung pergerakan curang itu, dan balas nembak. Pas sudah kepepet, Shiro nekat loncat dari jendela gedung tinggi. Izuna langsung ikut loncat ngejar, tapi pas di udara, tiba-tiba Jibril muncul dan nembakin Izuna yang gak bisa ngehindar, karena lagi melayang. Tapi refleks Izuna emang gak ngotak, dia nendang dinding gedung buat ngehindar dan mendarat di tanah. Sayangnya, di bawah udah ada Sora sama Shiro yang nungguin buat ngepung dia. Pas dikeroyok dari segala arah, si Izuna akhirnya serius. Badannya ngeluarin cahaya merah, dan dia make jurus, Blood Destruction, yang bikin kecepatannya naik gila-gilaan sampai bisa lolos dari kepungan itu. Izuna langsung balik nyerang Shiro yang udah kecapean. Sora nyoba nembakin Izuna buat ngelindungin adeknya, tapi pelurunya gak ada yang kena saking cepetnya gerakan Izuna. Sora mulai manas-manasin Izuna, bilang kalau dia gak menikmati gamenya. Izuna yang emosi langsung ngamuk dan nyerang membabi buta, tapi Sora masih bisa ngehindar tipis-tipis. Lihat Sora kewalahan, Jibril langsung maju buat ngelawan Izuna 1 lawan 1. Sora sama Shiro manfaatin momen itu buat kabur nyari posisi yang lebih strategis. Pertarungan Jibril lawan Izuna pecah banget, mereka berdua gerak cepet banget sampai cuma kelihatan kayak kilatan cahaya yang tabrakan di udara. Jibril bener-bener nikmatin pertarungan level dewa ini. Akhirnya Sora sama Shiro ke pojok di atap gedung. Izuna nyusul mereka, dan siap ngasih serangan terakhir. Shiro langsung pasang badan di depan kakaknya sambil nodongin pistol. Tapi aneh banget, Sora malah nembak ke arah langit, bukan ke Izuna. Sedetik kemudian, peluru itu mantul entah dari mana, dan ngarah balik ke mereka. Shiro langsung loncat dan sengaja ngebiarin dirinya ketembak sama Izuna. Izuna seneng banget ngerasa udah menang, tapi dia gak sadar kalau senyum Shiro pas jatuh itu tandanya rencana mereka baru aja dimulai. Gila, si Izuna langsung ngamuk parah, badannya nyala merah gitu, dia make jurus, Blood Destruction, yang bikin fisiknya ngelanggar hukum alam. Sora sama Shiro langsung lari pontang-panting. Mereka berdua cuma bisa ngehindar doang, anjir. Serangan Izuna cepet banget, kalau mereka telat mikir sedetik aja, udah pasti lewat tuh nyawa. Saking kepepetnya, mereka nekat loncat dari gedung tinggi. Izuna yang gak mau lepasin mangsanya langsung ngejar mereka terjun bebas. Pas mendarat, Sora langsung masang badan dan nembakin pistol cintanya. Tapi gokil, Izuna yang gandarin pelurunya gampang banget kayak lagi nari, dia ngerasa udah baca semua gerakan Sora. Terus Izuna ngegen lihat celah dan langsung nembak Shiro. Shiro langsung lenyap jadi bunga-bunga digital gitu. Izuna girang banget, dia yakin banget udah menang. Izuna langsung matiin mode berserknya karena udah kecapekan parah. Dia senyum puas banget gak sadar kalau ada bahaya yang ngintip di belakangnya. Nah, ini dia plot twistnya. Tiba Stephanie muncul di belakang Izuna sambil bawa pistol. Izuna kaget setengah mati, mukanya langsung pucat pas sadar dia lengah. Ternyata Shiro tadi cuma umpan bro. Dia sengaja nembak ke arah Stephanie, biar Stephanie yang bawa serangan.
itu ke Izuna, tanpa disadari. Gila sih taktiknya. Si Stephanie itu gerak kayak NPC, sesuai perintah yang udah ditulis Shiro di tanah sebelum game mulai. Jadi gerakannya gak bisa diprediksi sama Izuna. Akhirnya, Ino ngaku kalah juga. Elkia resmi menang lawan Eastern Union, itu satu stadion langsung pecah sorak-sorainya. Abis kalah, Izuna nangis kejer banget. Dia takut bakal dibuang, atau rakyatnya bakal menderita gara-gara kekalahannya. Kasian sih, liatnya. Tapi Sora langsung nenangin dia. Dia bilang, gak bakal ada yang dijajah, malah dia ngajak Izuna buat jadi teman mabar mereka. Sweet banget dah. Pas lagi seneng-seneng, tiba-tiba bos besarnya War Beast, si Miko, muncul di layar gede, dan ngundang mereka, buat ketemuan. Mereka akhirnya nyamperin Miko di kuilnya. Suasananya langsung tegang, auranya Miko ini beda level banget dibanding yang lain. Miko langsung nekan mereka, dia tahu kalau Sora main curang pakai bantuan mata-mata elf. Dia gak terima gitu aja, negaranya diambil. Bukannya takut, Sora malah nantang Miko buat main coin toss. Taruhannya nasib negara mereka masing-masing. Nekat banget sumpah. Sora ngelempar koinnya tinggi banget. Pas koin di udara, Miko langsung ngeluarin aura saktinya buat manipulasi jatuhnya koin, biar dia menang. Tapi Sora gak bego, dia udah tahu bakal dicurangin. Dia ngelakuin trik gila di detik terakhir biar koinnya gak jatuh di sisi manapun. Uraya. Lihat tuh. Koinnya nancep berdiri di tanah. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah, draw. Miko sampai bengong liatnya. Karena draw, Sora ngusulin solusi. Win-win. Gabungin negara mereka jadi satu aliansi gede bernama Elkia Federation. Genius banget sih ini. Miko nanya apa mau Sora sebenarnya sampai sejauh ini. Sora cuma senyum licik dan bilang, checkmate, ke seluruh dunia. Ternyata tujuan akhirnya adalah ngumpulin semua bidak catur dari 16 ras di dunia, itu buat nantang Dewa Tet, main game lagi. Ambisinya ngeri bro.